Oke, kali ini aku bakal membahas satu contoh soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan diubah menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Yang mana di sini aku memiliki sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 8. Oke. Sesuai dengan syarat yang tadi, kita tentukan dulu nilai A, B, dan juga C-nya yang sudah saya bahas di semester 1 lalu ataupun di awal-awal semester 2 kemarin berkaitan dengan persamaan kuadrat juga. Oke, jadi x kuadrat ini adalah nilai A, sedangkan 6x ini adalah nilai B, dan 8 ini adalah nilai C. Jadi itu adalah poin pertama yang harus kalian tahu, karena nilai A, B, dan C di sini akan berguna nanti dalam syarat-syarat menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama adalah keterbukaan. Kalian harus mengetahui berapa nilai A-nya. Oke, di sini kita dapatkan nilai A sama dengan 1. Jadi, karena A di sini adalah lebih dari 0, maka dia akan memakai sifat yang ini. Maka parabola akan terbuka ke atas. Seperti itu. Nanti gambar kalian parabolanya akan terbuka ke atas, bukan ke bawah, bukan samping juga. Yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu X. Yang harus kalian cari di sini adalah nilai determinan atau nilai D-nya. Rumusnya apa? Di buku LKS kalian sudah ada, yakni B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, disinilah berfungsinya nilai A, B, dan juga C. Yang dimana nilai B-nya adalah 6. Kita langsung substitusikan 6 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1 dikalikan 8. Oke, jadi dihitung saja di sini. 6 kuadrat sama dengan 36. 6 kuadrat sama dengan 36. 4 dikali 1 dikali 8, hasilnya 32, benar. Maka kita dapatkan determinannya adalah sebesar 4. Jadi itu nilai dari determinannya. Karena nilai D lebih dari 0 juga, maka syarat yang kedua yang terpenuhi adalah parabolanya akan memotong sumbu X di 2 titik. 2 titik ini adalah titik dari akar-akar persamaan kuadratnya. Maka dia akan dipotong melalui sumbu X. Karena itu syarat yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah titik potong terhadap sumbu Y. Yang artinya nilai dari C itu sendiri. Nilai C di sini adalah 8. Otomatis karena C-nya lebih daripada 0, 8 lebih daripada 0, maka nilai C yang terpenuhi adalah lebih daripada 0. Untuk itu, maka parabolanya akan berada di atas titik pusat 0,0-nya. Seperti itu. Ini titik pusat 0,0, maka garis parabolanya ada di atas titik pusat tersebut. Itu sifat yang ketiga sudah terpenuhi. Sekarang yang keempat, kedua terakhir, adalah mencari nilai ekstrim, yakni gabungan antara titik X dan juga titik Y. X ini adalah sumbu simetri, sedangkan Y adalah nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrimnya. Maka terbentuklah titik puncak. Mohon maaf, titik puncaknya. Sekarang kita cari dulu satu-satu. Nilai X sama dengan min B per 2A. Sehingga didapatkan hasilnya adalah min 6 dibagi 2 dikali dengan 1. Berapa hasilnya? Yakni min 6 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 3. Oke. Jadi itu adalah nilai dari sumbu simetrinya. Sekarang kita cari nilai ekstrimnya, yakni nilai Y sama dengan min D atau determinan dibagi 4A. Sama dengan min berapa? D-nya berapa tadi ya? Oke, D-nya adalah 4. Min 4 dibagi 4 dikali dengan A, yakni A-nya 1. Maka hasilnya adalah min 4 per 4 sama dengan min 1. Oke, jadi itu adalah nilai ekstrimnya. Maka didapatkan titik puncak X, Y sama dengan
negatif 3, negatif 1. Oke, jadi itu adalah titik-titik koordinat yang harus kalian ketahui sebelum menggambar sebuah grafik fungsi. Setelah kalian mendapatkan titik-titiknya, yakni berapa tadi ya? 3,1, dan ini juga 0,8. Karena 8 ini adalah nilai Y, maka nilai X-nya akan menjadi 0. Dan titik terakhir yang harus kalian cari adalah titik ataupun akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Oke, materi yang sebelumnya juga, ubah fungsi kuadratnya menjadi sebuah persamaan kuadrat. Nah, X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, untuk pengerjaannya saya skip aja karena sudah saya jelaskan minggu-minggu lalu. Sekarang langsung aja kita ke jawabannya. Dapatkan X-nya sama dengan min 4 dan X sama dengan min 2. Jadi dua jawaban ini yang didapatkan. Maka titik koordinatnya adalah min 4,0 dan min 2,0. Oke. Jadi telah didapatkan berapa tadi ya? 1, 2, 3, dan juga 4. 4 titik koordinat yang akan kalian hubungkan nanti menjadi sebuah gambar grafik fungsi. Oke. Sekarang kita masuk ke garis-garis X dan juga Y-nya. Kita masukkan ataupun substitusi satu persatu titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah titik min 4,0, maka nilai X-nya 4, nilai Y-nya adalah 0. Min 4, jika min, maka sumbu X akan berada di sebelah kiri. Min 4, maka di sini titiknya. Oke, yang kedua adalah min 2, berarti sebelahan dia di sini. Dan kenapa berhimpit dengan garis X? Karena Y-nya sama dengan 0. Jadi tidak ada pergeseran untuk nilai Y-nya. Selanjutnya, kita masukkan juga nilai C-nya, yakni 0,8. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 8. Maka berada di atas. Karena positif, jika negatif berada di bawah. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah titik puncak. Titik puncak ini karena nilai X dan Y-nya tidak ada 0, maka harus kita hubungkan. Kita pertemukan mereka berdua di sebuah titik. Maka itu yang akan kita gunakan sebagai ujung dari garis parabolanya. Titiknya adalah min 3 dan juga min 1. X-nya di sini min 3. Oke, tepat berada di tengah-tengah min 2 dan juga min 4. Dan Y-nya adalah min 1. Benar ya? Oke, benar, min 1 di sini. Nah, setelah dua titik ini kita dapatkan, maka kita hubungkan sampai di garis pertemuan dia. Min 3 akan terus ke bawah sepanjang itu, dan min 1 akan terus ke kiri sepanjang itu. Maka dia akan bertemu di titik ini, di bawah min 3. Jadi titik puncak ini adalah sebagai titik ujung dari sebuah garis parabolanya. Dari mana kita mulai menggambarnya? Kita bisa mulai menggambar dari titik C-nya. Apakah kelihatan sini? Oh, kelihatan kok. Wait. Nah, kita akan mulai menggambar dari titik C-nya. Titik C-nya tadi ada di 8 ini. Kita tarik garis dari angka 8, maaf jika tidak pas, menuju ke titik pertama yakni 2, melalui titik puncaknya yakni min 3, min 1, lalu naik lagi menuju angka 4. Nah, seperti itulah kira-kira gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Seperti ini gambarnya. Maaf jika mengsong dan tidak tidak pas lah garisnya karena pakai mouse gambarnya. Jadi itu untuk pembahasan satu soal kali ini. Untuk soal berikutnya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Nanti tinggal kalian buat di sebuah kertas dan dikumpulkan jawabannya
jangan sampai lewat dari tenggat waktu yang sudah ditentukan.